Sahabat Foodies, ketemu lagi di Foodcast bersama saya Stephanie Kurniadi, edukator di Foodies Academy. Oke, hari ini kita akan membahas 8 tips seru nih yang berhubungan dengan cara-cara kita untuk menghadapi pesaing atau tetangga sebelah nih yang lebih rame dari kita. Nah, buat teman-teman ya, mungkin banyak yang recall nih dan menghadapi situasi yang sama nih. Kenapa sih tetangga sebelah itu lebih rame dari kita? Makanya ikutin 8 tips ini ya. Yang pertama itu adalah basic banget. Teman-teman harus pelajari kekuatan tetangga kita ini. Kenapa sih mereka rame ya? Dan kemudian pelajari juga kelemahan yang sekarang masih kita punya. Kenapa sih kita sepi ya atau belum seramai mereka? Nah, biasanya teman-teman, bisnis itu memang cukup sederhana ya. Bisnis itu adalah tentang memenuhi kebutuhannya konsumen kita. Dan kalau dari pengalaman saya juga udah ketemu dengan ribuan teman-teman pebisnis kuliner dari berbagai kota di Indonesia, nah itu terlihat pola yang sangat jelas sekali. Bagi mereka yang punya outlet, cabang-cabang yang rame, itu karena mereka berhasil memenuhi apa yang konsumen inginkan ya, apa yang konsumen butuhkan. Nah, tapi untuk mereka yang pada outletnya masih sepi, masih pada susah dapetin traffic, itu karena memang ya checklist dasarnya ini belum terpenuhi. Nah, sekarang teman-teman kunjungin deh tetangga-tetangga sebelah kita ini yang pada rame ya. Karena ingat ya, tugas pebisnis kuliner itu adalah memang sering jalan-jalan ke tempat bisnis kuliner lain yang rame ya. Nah, nanti pada saat ada di lokasi tersebut ya, kita bawa kertas juga nggak apa-apa ya, atau zaman sekarang nyatetnya di handphone ya, biar nggak terlalu kelihatan gitu ya. Nah, kita lihat deh, apa sih yang membuat konsumen-konsumen itu pada datang ya. Kita lihat tuh, observasi aktivitas-aktivitas dari konsumen yang sangat ramai itu di dalam outlet tersebut ya. Mereka waktu parkir gimana ya, terus waktu turun gimana, mereka datangnya tuh sama siapa, apakah sendirian, berdua, atau gimana perilaku dan pola dari konsumen-konsumen yang datang. Terus pada saat mereka datang nih, mereka pada pesennya apa sih ya, kemudian waktu sampai makanannya itu berapa lama ya, kemudian habit dari customer pada saat makan di sana itu kayak gimana, aktivitasnya apa aja, berapa lama mereka spend time gitu ya, berada di lokasi kompetitor kita ini ya. Nah, semuanya diusahakan untuk diobservasi sedetail mungkin, dan sering juga nggak apa-apa ya, jadi lebih dari 1 kali kunjungan ya. Kemudian salah satu juga yang biasanya saya gunakan ya untuk mendapatkan insight itu adalah ngobrol dengan tukang parkir ya. Jadi kita biasa ya kan, orang Indonesia harus menjalin persahabatan dengan banyak orang, apalagi dengan tukang parkir ya. Jadi kita bisa tanya-tanya, oh di sini ramainya jam berapa aja Pak? Wah, ramai banget ya, ini yang banyak dari luar kota ya. Wah, biasanya tukang parkir juga secara natural ya, mereka memang senang bercerita. Nanti kadang-kadang juga ya, bukan pengalaman 1 kali, saya malah suka mendengar omsetnya dari suatu restoran tertentu itu dari tukang parkirnya ya. Jadi kita harus hati-hati dengan tukang parkir kita sendiri ya. Jangan bocorkan omset. Nah, itu contoh-contoh ya teman-teman, di mana langkah pertama itu adalah kita harus mencari nih kekuatan-kekuatan dari tetangga sebelah ya. Kemudian kita ngelis nih apa aja sih yang masih kurang dari kebutuhan-kebutuhan yang kita penuhi terhadap customer kita. Nah, yang kedua itu adalah cari alasan kenapa konsumen datang ke sana ya. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan melalui observasi tadi, atau kita juga bisa membuat sebuah dalam tanda kutip tuh riset ya, atau penelitian ya. Kita bisa meminta atau meng-hire ya intern atau anak-anak magang dari kampus. Kemudian kita bisa menugaskan mereka untuk melakukan riset ya, survei sederhana. Jadi supaya tidak terlalu spesifik ke satu brand tertentu. Jadi nanti teman-teman magang kita bisa tugaskan untuk melakukan riset misalnya ke 5 tempat makan paling rame di daerah kita, termasuk tempat kita sendiri ya, di riset juga. Nah, nanti dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa dimasukin hal-hal yang kita pengen tahu. Misalnya konsumen-konsumen yang datang tuh kenapa sih datang ke tempat itu ya? Mereka sudah datang kunjungan ke berapa? Apakah itu kunjungan pertama kali, atau lebih dari 5 kali, lebih dari 10 kali, atau sampai mereka tidak ingat, atau sejak mereka kecil ya? Nah, itu semuanya bisa dilakukan survei. Terus makanan-makanan favorit mereka dari setiap tempat. Nah, hal-hal tersebut itu perlu kita lakukan ya, supaya kita bisa mengetahui alasan
customer-customer itu mendatangi tempat-tempat yang ramai tersebut. Nah, nanti hasilnya itu sangat-sangat berguna untuk improvement kita. Nah, yang ketiga itu adalah dengan menemukan titik kelemahan pesaing kita ya, kemudian kita manfaatkan. Makanya sangat penting sekali ya, tadi aktivitas-aktivitas melakukan observasi, kemudian kita riset. Karena hal-hal dari kelemahannya kompetitor kita ini akan kita temukan dari observasi tersebut ya. Misalnya nih ada customer yang mereka menyebutkan bahwa wah di sana agak susah nih kalau misalnya mau sholat gitu ya karena musolanya kecil. Nah itu jadi salah satu contoh dari wah kalau gitu kita akan mengakomodir musola yang lebih besar ya, kemudian lebih nyaman juga ya, sehingga kita komunikasi ini ke target market kita. Nah dari menemukan kelemahan-kelemahan ini juga menjadi inspirasi kita untuk menambah lagi keunggulan-keunggulan ataupun nilai jual dari tempat kita sendiri. Nah, yang keempat, dari kelemahan-kelemahan yang pada akhirnya kita sudah temukan nih dari pesaing ya, kita pilih nih yang menjadi senjata utamanya kita ya. Nah, di sini ya kita lakukan dan kita eksekusi dengan bagus dan excellent ya. Karena pada saat konsumen itu melihat memang kita memiliki nilai lebih daripada tetangga-tetangga kita nih, itu pelan-pelan mereka juga mencoba pertama kali dan kemudian mereka kan langsung akan membandingkan ya. Nah, disinilah hal yang kita harapkan nih bahwa karena kita sudah memenuhi kebutuhan mereka lebih ya, sehingga mereka juga pada akhirnya kalau pada saat memilih untuk balik lagi, mereka akan memilih balik laginya ke tempat kita. Nah, yang kelima yang tidak bisa dipungkiri bahwa ini juga berdampak pada kesuksesan kita ngambilin konsumennya pesaing ya dalam tanda kutip, itu adalah kita harus mengalokasikan budget ya. Makanya yang namanya strategi bisnis ini tidak pernah lepas dari yang namanya strategi pendanaan ya. Artinya kalau misalnya kita menjalani bisnis kita dengan modal yang pas-pasan atau bahkan kurang, itu dampak atau pengaruhnya ke agresivitas atau kecepatan bisnis kita tentunya juga akan sangat berbeda. Nanti teman-teman bisa lihat ya video-video YouTube Foodies lainnya ya untuk membahas tentang masalah pendanaan. Tapi nih kalau misalnya teman-teman sudah bisa menstrategikan ya pendanaan ini ya, minimal pada saat kita sudah punya senjata-senjata untuk lebih menggempur lagi pesaing-pesaing kita supaya konsumen-konsumennya mereka bisa datang ke tempat kita, itu salah satunya adalah untuk melakukan exposure secara luas ya. Jadi harus sampai nih pesannya bahwa kita memiliki kelebihan-kelebihan dan keunggulan-keunggulan dibandingkan tetangga-tetangga kita. Nah, ini yang nanti teman-teman harus alokasikan ya. Jadi dalam waktu 1-3 bulan ke depan nih, ini adalah waktu di mana teman-teman akan istilahnya ngebom gitu ya, supaya orang-orang itu yang belum pernah coba tempat kita, mereka jadi datang, dan harapannya adalah karena value kita juga sudah kita tambahin lagi, mereka pada akhirnya selain datang pertama kali juga akan datang berulang. Nah, yang keenam ini adalah teman-teman harus secara kreatif ya melakukan aktivitas serangan dalam tanda kutip. Artinya itu adalah message-message komunikasinya. Yuk lihat lagi video-videonya YouTube Foodies dengan kata kunci wow factor ya. Nanti teman-teman praktekin ya. Banyak sekali wow factor yang bisa kita lakukan ya. Misalnya teman-teman menemukan nih kelemahan-kelemahan kompetitor. Misalnya wah mereka ini harganya itu udah lumayan sultan ya. Wah kita kasih value yang sama, makanan yang enak ya, kita turunin sedikit harganya ya, supaya konsumen-konsumen itu nengok ke kita dan mau mencoba produk kita. Nah, dalam rangka mengkomunikasikan bahwa kita punya harga yang lebih hemat dan ekonomis, itu banyak sekali kreativitas yang bisa kita lakukan gitu ya. Misalnya ada kita bikin konten gitu ya, misalnya mereka cuman bawa uang 20.000 satu lembar, ternyata bisa makan nasi sama bebek yang tulangnya bisa sampai lepas-lepas gitu ya. Nah, ini banyak sekali ya kreativitas yang bisa dilakukan dalam mengkomunikasikan ya, supaya konsumen-konsumen jadi nengok dan nyobain produk kita. Yang ketujuh, itu ada 2 pilihan nih teman-teman ya, melakukan yang namanya metode agresif, artinya pesaing kita itu juga sampai bisa ngelihat, wah ini orang nantangin gua gitu ya. Nah, ini adalah mode agresif, bisa teman-teman lakukan. Tapi ada satu pilihan lain juga disebut dengan mode gerilya ya. Jadi teman-teman itu melakukan komunikasi dengan target-target market itu tapi secara gerilya ya. Mungkin secara permukaan tuh nggak terlalu kelihatan, tapi tiba-tiba kok dengan berjalannya waktu outlet kita makin lama makin rame gitu ya. Nah, ini juga sangat bisa dilakukan. Contohnya nih, misalnya teman-teman melakukan pendekatan
pendekatan jemput bola langsung ya. Misalnya datang ke komunitas-komunitas, ngundang mereka datang ya. Teman-teman komunitas pengajian, arisan ya, guru-guru semuanya diundang gitu ya, sehingga mereka mencoba produk kita. Tapi pendekatan-pendekatannya itu sifatnya gerilya ya, biasanya dilakukan melalui komunitas-komunitas ya. Jadi tanpa terasa nih tetangga-tetangga sebelah juga biasanya nggak perhatiin kita pas mereka ngelihat lagi, kok ternyata mobilnya penuh ya, parkirnya penuh, antriannya juga penuh. Nah, ini juga bisa teman-teman jadikan alternatif selain secara agresif juga secara gerilya. Dan yang terakhir ya, itu lakukan evaluasi secara berkala ya, dan yang namanya aktivitas tadi, melihat kekuatan pesaing, melihat kelemahan kita, kemudian terus melihat ya masih di mana sih celah-celah yang masih bisa kita penuhi terus-menerus supaya value-nya kita ini tidak terkalahkan ya. Nah, ini dilakukan secara periodik. Teman-teman bisa lakukan secara rutin, misalnya 1 tahun 2 kali ya, atau misalnya 1 tahun 3 kali ya, supaya kita itu daya saingnya sangat kuat dan terus bisa menjadi bisnis yang relevan, supaya konsumen itu kayak nggak ada alasan gitu, nggak datang ke tempat kita dan nggak balik lagi. Jadi business is all about ya memenuhi ekspektasi dan kebutuhannya konsumen. Oke sahabat foodies, sudah banyak banget ya. Ada 8 tips yang teman-teman bisa lakukan supaya nggak galau lagi kalau misalnya ngelihat kompetitor-kompetitor kita ini kenapa sih rame. Bisa nanti tonton ulang video ini, lihat lagi dari yang nomor 1 dan dipraktekin ya pastinya. Tungguin video-video foodies berikutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe juga channel ini ya. Teman-teman like, teman-teman komen. Dan tentunya harus di-share nih ke teman-teman dan kenalan-kenalan kita yang juga lagi sama-sama membangun bisnis kuliner mereka ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan omset dan profitnya teman-teman bisa cepat naik. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.